Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi, masih di seputar lampu. Pada video kali ini saya akan membahas kerusakan komponen apa saja yang sering terjadi kerusakan pada lampu LED sehingga membuat lampu menjadi mati total. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Kerusakan yang sering terjadi pada lampu LED yang pertama adalah di bagian LED board. Seperti ini teman-teman. Ini adalah LED board yang ditanami biji LED SMD. Jika ini salah satu mati, tentunya akan membuat lampu menjadi mati total, karena kebanyakan pada lampu LED ini diterapkan sistem seri. Jika salah satu mati ataupun putus, maka lampu menjadi mati total. Ciri-ciri secara fisik jika lampu atau LED SMD ini mati ataupun rusak, biasanya ada bintik-bintik hitam ataupun juga terbakar. Biasanya ditunjukkan secara fisik. Kalau memang kita lebih detail, kita harus melakukan pengukuran. Tentunya kita menggunakan power supply ataupun adaptor. Kadang kita dibuat sedikit agak repot karena biji LED yang tertanam pada lampu LED ini banyak sekali ragamnya teman-teman. Jadi kita untuk melakukan pengecekan, kita harus mengetahui tipe ataupun jenisnya, agar kita dalam melakukan pengecekan tidak terjadi kesalahan sehingga membuat lampu ini malah justru menjadi mati. Yang sering kita jumpai biasanya lampu LED SMD yang tertanam pada lampu LED, biasanya dari yang paling kecil adalah 3 volt sampai 9 volt. Dan kita pun sebenarnya kita sudah bisa membedakan untuk jenis-jenis lampu yang bermerek, mungkin seperti Philips ini atau lampu-lampu yang brand lainnya, biasanya rata-rata menggunakan tegangan antara 6 sampai 9 teman-teman. Jadi kita harus menyediakan power supply ataupun adaptor yang bertegangan 9 volt ataupun 6 volt. Itu salah satu komponen yang sering terjadi kerusakan pada lampu LED. Cara yang terbaik adalah tentunya kita harus mengganti. Oke, selanjutnya kita langsung menginjak ke drivernya teman-teman. Untuk driver lampu LED banyak sekali ragam dan macamnya teman-teman. Tapi pada dasarnya juga sama, karena melakukan sistem penurunan tegangan, kemudian masuk ke stabilizer ataupun DC converter, langsung diteruskan ke beban. Rata-rata kerusakan pada lampu LED, komponen yang sering terjadi hampir sama pada lampu CFL teman-teman, yaitu biasanya di sini resistor fuse, lantas di dioda bridge. Kalau pada lampu LED menggunakan jenis dioda bridge semacam ini teman-teman, jadi SMD yang sudah berbentuk seperti IC ini. Lantas yang ketiga adalah di bagian sama elko tegangan tinggi ini, biasanya 400 volt juga, mempunyai tegangan, mungkin bisa kelihatan ini 400 volt teman-teman. Lantas juga kemudian diteruskan ke DC converter ataupun stabilizer. Di situ ada trafo, ada elko filter, dan juga ada transistor. Jadi kerusakan di driver hampir sama, yaitu pada rangkaian penurunan tegangan, yaitu dari mulai dioda bridge sampai ke elko tegangan tinggi, lantas ke bagian DC converter ataupun di stabilizernya. Ini fungsinya untuk mengatur ataupun menstabilizer tegangan dan arus, sehingga pada waktu kita salurkan ke beban menghasilkan tegangan dan arus yang sangat stabil. Untuk jenis lain ada juga yang menggunakan MOSFET semacam ini teman-teman, IC. Dan kerusakan yang paling sering kita jumpai di bagian drivernya memang tidak beda jauh dengan lampu CFL, yaitu di komponen penurunan tegangan. Itu yang sering
saya dapati, yang sering saya jumpai untuk bagian DC converternya ataupun stabilisernya sangat jarang sekali. Kadang juga kita temui di elko filternya ini teman-teman sebagai perata tegangan, sehingga diteruskan ke beban menjadi lampu menjadi lebih baik menghasilkan cahaya. Untuk komponen-komponen pendukung lain sangat jarang sekali kita jumpai kerusakan. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang baru ataupun sedang belajar memperbaiki lampu sendiri, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.